Salam, selamat pagi, selamat siang semuanya Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah beserta dengan kami hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kiranya Engkau lah beserta dengan kami, Surah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini Tuhan, dan kami dapat menjelaskannya pada saudara-saudara kami Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Demikian bunyinya. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca di 1 Samuel ini, bagaimana uh, Samuel sebagai hakim pada saat itu, kepingin pada saat itu dia sudah tua, dan dia ada terjadi penolakan terhadap dia. Nah, bagaimana bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan dalam hal ini, apakah bapak-bapak merasakan pentingnya kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya di sini saya coba mengambil seorang pemimpin yang melakukan pendekatan servant leadership yang menempatkan kepentingan karyawan dan pelanggan di atas kepentingan pribadi, yang mencerminkan ajaran Kristus tentang melayani sesama. Ya, ini yang bernama Cyril Batchelder, yaitu mantan CEO Popeyes Louisiana Kitchen. Mungkin bapak-bapak sering melihat ada nirlaba Popeyes. Nah, Cyril Batchelder yaitu lahir pada tanggal 2 April 1956 dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang bisnis. Dia memperoleh gelar sarjana sains di bidang manajemen
dari Indiana University dan kemudian melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Master of Business Administration atau MBA dari Kelley School of Business Indiana University. Dan dia banyak berkarir di perusahaan makanan dan minuman. Batchelder memulai karirnya di bidang makanan dan minuman, bekerja untuk berbagai perusahaan besar di industri ini. Nah, sebelum bergabung dengan Popeyes, dia memegang beberapa posisi kepemimpinan di perusahaan ternama seperti Procter and Gamble, yaitu Batchelor memulai karirnya di sini, yaitu mendapatkan pengalaman berharga di bidang pemasaran dan juga manajemen merek. Yang kedua, yaitu adalah di Gillette Company. Dia juga bekerja di Gillette, di mana dia mengembangkan keahlian dalam strategi pemasaran global. Yang ketiga, dia pernah bekerja di Kraft Foods. Di Kraft, Batchelder memegang peran penting dalam manajemen merek dan pengembangan produk. Lalu dia juga pernah bekerja di Domino's Pizza, yaitu sebagai wakil presiden eksekutif dan kepala pemasaran. Batchelder membantu mengerahkan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Nah, di sini bahwa kita mempelajari mengenai kepemimpinan Batchelder di Popeyes Louisiana Kitchen. Cyril Batchelder diangkat sebagai CEO Popeyes Louisiana Kitchen pada tahun 2007. Nah, saat perusahaan tersebut sedang mengalami tantangan signifikan. Nah, selama masa kepemimpinannya, dia menerapkan pendekatan servant leadership yang menempatkan kepentingan karyawan dan pelanggan di atas kepentingan pribadi. Dari transformasi kepemimpinannya, kita juga mempelajari di sini mengenai kultur perusahaan, yaitu Batchelder berfokus pada membangun budaya perusahaan yang menghargai dan mendukung karyawan. Juga mendorong mereka untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Dia juga mulai melihat strategi bisnis. Dia memperkenalkan strategi bisnis yang berfokus pada inovasi produk, mengenai peningkatan kualitas layanan dan ekspansi pasar. Juga dia di sini kita lihat dia transformasinya itu mengenai pertumbuhan keuangan. Nah, di bawah kepemimpinannya, Popeyes mengalami peningkatan penjualan yang signifikan dan pertumbuhan laba yang konsisten. Nilai saham perusahaan meningkat drastis, menjadikan Popeyes sebagai salah satu pemain utama di industri makanan cepat saji. Juga mengenai penghargaan dan pengakuan. Nah, Batchelder menerima berbagai penghargaan dan keberhasilannya mengubah Popeyes, termasuk pengakuan dari berbagai organisasi bisnis dan media. Dia juga punya filosofi kepemimpinan. Nah, Batchelder dikenal sebagai dengan filosofi kepemimpinannya yang berpusat pada pelayanan, yang sering disebut servant leadership. Nah, prinsip ini adalah melibatkan tentang pemberdayaan karyawan, yaitu mendorong karyawan untuk berprestasi aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelayanan terbaik. Ini juga fokus pada pelanggan, yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan melalui inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan. Juga mengenai etika dan integritas, yaitu memimpin dan integritas tinggi dan memastikan bahwa seluruh operasi perusahaan dilakukan secara etis. Nah, dalam perjalanan karirnya, Batchelder juga menulis sebuah buku yang berjudul Dare to Serve, How to Drive Superior Results by Serving Others, yaitu yang membahas prinsip-prinsip kepemimpinannya dan memberikan panduan praktis bagi pemimpin lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa. Batchelder juga dikenal dengan berbagai ajarannya tentang kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan dan nilai-nilai etika. Nah, ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Cyril Batchelder, yaitu ada 7 di sini. Nah, satu adalah
servant leadership. Nah, prinsip utamanya adalah di mana Baselder sangat percaya pada konsep servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Nah, prinsip ini menekankan bahwa pemimpin harus fokus pada kebutuhan orang lain, terutama karyawan dan pelanggan, sebelum memikirkan keuntungan pribadi. Nah, implementasinya di Popeyes, selama masa jabatannya sebagai CEO Popeyes, Luciana Kitchen, dia mendorong karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan produktif. Yang kedua, kita pelajari adalah pemberdayaan karyawan. Nah, di sini Baselder selalu menekankan pentingnya pemberdayaan karyawan. Dia percaya bahwa ketika karyawan merasa dihargai dan didukung, mereka akan memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih berkualitas. Pendekatan praktis yang dilakukannya adalah melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Nah, Baselder memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga adalah fokus pada pelanggan. Baselder ini adalah dalam kepuasan pelanggan, yaitu ini adalah salah satu ajaran kunci Baselder, yaitu pentingnya memprioritaskan kepuasan pelanggan. Dia percaya bahwa dengan memberikan layanan dan produk berkualitas tinggi, perusahaan akan memenangkan loyalitas pelanggan. Di sini mereka melakukan namanya inovasi produk. Di bawah kepemimpinannya, Baselder fokus pada inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, di mana pada saat itu sehingga mendapat meningkatkan penjualan dan reputasi mereka. Hal yang keempat kita pelajari dari Baselder adalah etika dan integritas. Di sini, Baselder sangat menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan etika dan integritas tinggi. Dia percaya bahwa kesuksesan jangka panjang hanya dapat dicapai jika perusahaan dijalankan dengan cara yang benar dan adil. Nah, contohnya adalah sebagai pemimpin, Baselder selalu berusaha menjadi contoh dalam hal integritas, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etis yang dia pegang. Hal yang kelima adalah komunikasi yang transparan. Di sini Baselder mengajarkan bahwa komunikasi yang transparan dan jujur adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara pemimpin dan tim. Dia selalu berusaha untuk berkomunikasi secara terbuka tentang tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan pendekatan ini dia mendorong dialog dua arah, mendengarkan masukan dari karyawan dan juga melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang keenam yang kita pelajari adalah visi yang jelas. Baselder percaya bahwa memiliki visi dan tujuan yang jelas adalah penting untuk memandu perusahaan menuju kesuksesan. Dia selalu mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Yaitu dia menekankan pentingnya perencanaan strategis jangka panjang yang sejalan dengan visi perusahaan, yaitu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan akhir. Nah, hal yang ketujuh adalah pentingnya keseimbangan hidup. Baselor mengakui bahwa karyawan yang sejahtera akan lebih produktif dan puas dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, dia mendukung kebijakan yang membantu karyawan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yaitu di mana di Popeyes dia menciptakan budaya yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan, termasuk kebijakan kerja fleksibel dan dukungan untuk pengembangan pribadi. Nah,
setelah itu, Seri Berselor sebagai seorang mantan CEO, CEO Popeyes Louisiana Kitchen, dikenal karena kepemimpinannya yang berlandaskan nilai-nilai Kristen. Dia sering mengutip beberapa ayat Alkitab yang menjadi inspirasinya dalam memimpin. Salah satu yang dia kutip adalah di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 mengatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini di ayat ini mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, Cyril Batchelder menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan karyawan dan pelanggan dalam setiap keputusan bisnis. Dia juga mengutip Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini menjadi kepercayaan kepada Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan yang menjadi fondasi kepemimpinan Cyril. Dia percaya bahwa dengan mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin, makanya dia mendapatkan kebijaksanaan dan panduan dalam menjalankan tugasnya. Nah, di ayat ini mencerminkan pendekatan Cyril Batchelder terhadap kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan, kerendahan hati, dan kepercayaan kepada Tuhan, yaitu dengan prinsip-prinsip yang telah dia lakukan sehingga membawa Popeyes Louisiana Kitchen mencapai kesuksesan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi melihat latar belakang Cyril Batchelder yang menjadi mantan CEO Popeyes. Nah, di sini kita juga melihat referensinya dengan nats yang kita pelajari hari ini menjadi seorang pemimpin yang baik itu adalah di Samuel. Kita tahu bahwa di 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11 ini adalah merupakan kitab 1 Samuel dalam Alkitab Ibrani yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Kitab ini ditulis dalam konteks tradisi penting dalam sejarah Israel, yakni periode hakim-hakim menuju periode monarki. Samuel adalah seorang nabi dan juga hakim terakhir Israel. Dia memainkan peran sentral dalam perubahan ini. Nah, pada waktu itu bangsa Israel menghadapi tekanan dari bangsa-bangsa sekitarnya, seperti Palestina yang memiliki sistem pemerintahan monarki yang kuat. Hal ini menimbulkan rasa tidak aman di kalangan orang Israel yang kemudian meminta seorang raja untuk memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lain. Nah, di ayat-ayat ini, para tua-tua Israel datang kepada Samuel, nabi dan hakim terakhir Israel, dengan permintaan untuk mengangkat seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Tentu permintaan ini mencerminkan ketidakpuasan dengan kepemimpinan anak-anak Samuel yang dianggap tidak jujur dan tidak adil, serta keinginan mereka untuk memiliki sistem pemerintahan yang lebih stabil dan terpusat. Bagaimana respon Samuel dan bagaimana juga peringatan Tuhan? Di sini kita lihat di Samuel ini, Samuel merasa tidak senang dengan permintaan tersebut karena melihatnya sebagai penolakan terhadap pemerintahan Tuhan atas Israel. Nah, ketika Samuel berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjelaskan bahwa permintaan rakyat bukanlah penolakan terhadap Samuel, tetapi terhadap Tuhan sendiri. Nah, walaupun demikian, Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengabulkan permintaan mereka, tapi juga untuk memperingatkan mereka tentang konsekuensi memiliki seorang raja. Nah, di ayat 10 sampai 11, Samuel menyampaikan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia menjelaskan bahwa raja akan mengambil anak
anak laki-laki mereka untuk dijadikan prajurit, pengurus kereta perang, dan bekerja di ladang serta pabrik senjata. Ini adalah awal dari daftar panjang beban yang akan ditanggung oleh rakyat di bawah pemerintahan raja, yang bertujuan untuk membuat mereka memahami bahwa memiliki raja tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga tanggung jawab dan pengorbanan yang besar. Lalu bagaimana kita mempelajari ini Bapak-Bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan di 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11 itu yang mengandung banyak relevansi bagi Bapak-Bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin, yaitu adalah pentingnya kepemimpinan yang benar. Nah, di sini di kisah ini menyoroti pentingnya memiliki pemimpin yang berintegritas dan etis. Nah, anak-anak semua tidak mengikuti jejaknya, ya ini mencerminkan risiko kepemimpinan yang tidak beretika, yang bisa merusak kepercayaan dan juga stabilitas organisasi. Nah, seorang pemimpin yang baik membawa dampak positif bagi organisasi dan bangsa. Sementara kepemimpinan yang buruk dapat membawa kehancuran. Juga kita pelajari sini adalah mengenai manajemen perubahan. Nah, seperti bangsa Israel yang ingin berubah dari sistem hakim-hakim ke monarki, organisasi sering menghadapi resistensi atau desakan untuk perubahan struktur. Pentingnya untuk memahami alasan dan konsekuensi dan perubahan tersebut. Nah, di ayat ini, di pasal ini kita lihat Samuel berperan sebagai komunikator yang menyampaikan peringatan tentang konsekuensi perubahan. Nah, di sini kita pelajari bagaimana bahwa seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara jelas tentang dampak potensial dari setiap perubahan. Kita juga melihat di sini adalah mengenai pelajari evaluasi risiko. Nah, peringatan Samuel tentang konsekuensi memiliki raja mengajarkan pentingnya analisis risiko dalam setiap keputusan besar. Nah, seorang profesional harus mempertimbangkan pro dan kontra sebelum membuat keputusan strategis. Nah, kita mempelajari di sini bahwa bangsa Israel memilih untuk mengabaikan peringatan tersebut. Ini mengajarkan bahwa keputusan harus diambil dengan bijak, yaitu berdasarkan analisis dan pertimbangan yang matang. Sini juga kita pelajari kepentingan kolektif. Nah, seorang pemimpin harus mempertimbangkan kesejahteraan kolektif dan bukan hanya kepentingan segelintir orang. Tuntutan bangsa Israel untuk seorang raja didorong oleh keinginan untuk stabilitas bagi seluruh bangsa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa poin-poin penting yang kita dapat pelajari Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11 ini agar menjadi pemimpin sukses ialah pentingnya kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pentingnya kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ini kita bisa melihat dari ayat 4 sampai ayat 7. Ayat 4 mengatakan demikian. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa tulisan ini, para tua-tua Israel adalah pemimpin-pemimpin dari berbagai suku Israel. Nah, mereka berkumpul dan datang ke Rama, tempat Samuel tinggal, untuk menyampaikan permintaan mereka. Ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara mereka tentang sesuatu hal yang penting yang perlu dibicarakan dengan Samuel sebagai nabi maupun sebagai hakim Israel. Nah, maknanya kita pelajari sini bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diartikan sebagai momen ketika para pemimpin atau orang yang dihormati dalam suatu komunitas berkumpul untuk membahas suatu masalah penting. Ini menunjukkan pentingnya berkonsultasi dan mendiskusikan masalah bersama sebelum mengambil keputusan besar. Nah, di sini kita juga mempelajari
adanya kolaborasi dan konsultasi di mana para pemimpin harus bekerja sama dan berkonsultasi dengan pihak yang memiliki kebijaksanaan atau pengalaman untuk membahas isu penting. Ayat 5 mengatakan, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti kepada segala bangsa-bangsa lain. Nah, ini para tua-tua mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang masa depan kepemimpinan Israel. Samuel sudah tua dan anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya yang saleh. Karena itu mereka meminta seorang raja agar Israel bisa seperti bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh raja. Ini menunjukkan keinginan mereka untuk stabilitas dan keseragaman dengan bangsa-bangsa tetangga. Ini juga mengajarkan pentingnya memikirkan masa depan dan keberlanjutan kepemimpinan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa berarti mempertimbangkan siapa yang akan memimpin atau mengelola setelah kita dan memastikan mereka memiliki integritas dan kemampuan yang diperlukan. Tentu di sini diperlukan seorang pemimpin harus peka terhadap kebutuhan dan aspirasi anggota organisasi. Nah, untuk itu bagaimana adaptasinya? Bapak-bapak dan seorang profesional bersiaplah untuk mengadopsi sistem baru jika sistem yang ada tidak lagi efektif. Ayat 6 mengatakan demikian. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel pada Tuhan. Nah, di sini Samuel merasa kecewa dan tersinggung dengan permintaan tersebut. Karena ini menunjukkan bahwa mereka tidak puas dengan sistem teokrasi atau kepemimpinan yang dipimpin oleh Tuhan melalui nabi yang sudah ada. Nah, Samuel kemudian membawa keluhan ini kepada Tuhan melalui doa, mencari petunjuk dan arahan darinya. Nah, kita mempelajari di sini bahwa ketika menghadapi keputusan besar yang kita tidak setuju atau ragu, penting untuk berdoa atau mencari bimbingan dari Tuhan atau sumber kebijaksanaan lainnya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua keputusan mudah dan mencari bimbingan ilahi adalah langkah bijak. Nah, dalam mengambil keputusan besar, penting untuk mencari bimbingan spiritual atau refleksi yang mendalam. Nah, sebagai seorang profesional, hal ini juga menjadi pembelajaran. Meski tidak setuju, penting untuk tetap terbuka terhadap saran dan mencari solusi terbaik. Di ayat 7 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menjawab Samuel dengan mengatakan bahwa keinginan bangsa itu bukanlah penolakan terhadap Samuel pribadi, tetapi terhadap Tuhan. Tuhan sendiri sebagai raja mereka. Ini adalah pengakuan Tuhan bahwa permintaan mereka adalah tanda dari penolakan mereka terhadap pemerintahan Tuhan secara langsung. Nah, ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali menolak kepemimpinan ilahi dan memilih cara mereka sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mencari solusi atau jalan keluar sendiri tanpa mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin, Bapak-bapak harus mendengarkan anggota mereka, anggota Bapak dan Ibu, meskipun itu mengandung kritik. Nah, Bapak-bapak bisa menyadari bahwa ada alasan mendasar di balik setiap permintaan perubahan.
Lalu bagaimana kita mempelajarinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai profesional maupun seorang pemimpin? Hal yang kita lihat di sini adalah kebutuhan akan kepemimpinan. Nah, di sini termuat di 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 5. Di sini disebutkan bahwa bangsa Israel merasa butuh seorang pemimpin yang nyata untuk memimpin mereka dalam pertempuran dan juga urusan sehari-hari. Nah, di dalam dunia profesional, kebutuhan akan pemimpin yang kuat dan visioner sangatlah penting. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan harus mampu memberikan arahan yang jelas, memotivasi tim Bapak dan Ibu, dan juga membuat keputusan strategis yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, seperti bangsa Israel, sama juga sebagai perusahaan dan organisasi itu memerlukan kepemimpinan yang efektif. Terkadang ada kebutuhan untuk perubahan kepemimpinan ketika pemimpin yang ada tidak lagi memenuhi standar yang diinginkan. Hal yang lain yang kita pelajari adalah permintaan akan kepemimpinan yang baru. Yaitu kita bisa pelajari 1 Samuel 8, 4 sampai 5 ini. Di mana tua-tua Israel meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan anak-anak Samuel. Nah, ini adalah menjadi evaluasi kepemimpinan, di mana seperti Israel, perusahaan juga perlu secara periodik mengevaluasi kepemimpinan mereka. Jika ada pemimpin yang tidak efektif, mungkin perlu ada perubahan. Dan ini juga mengantisipasi perubahan di mana organisasi harus siap menghadapi perubahan kepemimpinan dan memiliki rencana suksesi yang jelas. Nah, di sini juga kita pelajari adanya permintaan untuk raja, yaitu di ayat 4 sampai 5 juga, di mana para tua-tua Israel berkumpul dan meminta semua Samuel untuk menunjuk seorang raja karena Samuel sudah tua dan anaknya juga tidak mengikuti jejaknya yang benar. Nah, di sini kita mempelajari bahwa pentingnya suksesi kepemimpinan yang baik dalam organisasi. Nah, seorang pemimpin harus memastikan penerusnya memiliki integritas dan kompetensi. Dan juga di sini kita mempelajari permintaan untuk kepemimpinan, yaitu permintaan ini mencerminkan kebutuhan akan kepemimpinan yang adil dan efektif. Nah, di dalam dunia bisnis, profesional dan pemimpin perlu memahami kebutuhan tim dan organisasi untuk memastikan kepemimpinan yang memenuhi harapan dan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga perlu pelajari permintaan untuk raja. Nah, para tua-tua Israel berkumpul dan meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja yang akan memerintah mereka seperti bangsa-bangsa lain. Ini mencerminkan keinginan untuk konformitas dan stabilitas di bawah kepemimpinan yang terpusat. Juga kita mempelajari sini adalah permintaan rakyat untuk raja. Nah, rakyat Israel meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja agar mereka bisa seperti bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan keinginan untuk struktur kepemimpinan yang lebih terpusat dan stabil. Nah, sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak harus memahami kebutuhan dan aspirasi tim atau organisasi bapak dan ibu. Nah, keputusan strategis harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang konteks dan kebutuhan para anggota. Kita juga mempelajari sini adalah permintaan yang berasal dari keinginan untuk menyerupai orang lain, yaitu di 1 Samuel 8 ayat 5, di mana bangsa Israel menginginkan seorang raja karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Ini adalah pemimpin perusahaan harus berhati-hati agar tidak terlalu banyak terpengaruh oleh tren industri atau praktek yang diterapkan oleh perusahaan lain tanpa pertimbangan matang. Nah, inovasi dan diferensiasi adalah kunci dalam mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Nah, di sini juga kita mempelajari reaksi Samuel dan doa kepada Tuhan. Ya, 5. Samuel merasa kecewa dengan permintaan tersebut dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana menghadapi kritik atau perubahan dengan doa dan refleksi.
yaitu mencari bimbingan dan kebijaksanaan ilahi dalam pengambilan keputusan. Di ayat 6 juga kita pelajari reaksi Samuel dan doanya. Nah, Samuel merasa tidak senang dengan permintaan tersebut dan berdoa kepada Tuhan untuk petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan, pemimpin harus mencari bimbingan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi, yaitu di mana bahwa bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, penting bagi bapak-bapak untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Konsultasi dengan mentor, kolega, atau mencari kebijaksanaan spiritual dapat membantu dalam membuat keputusan yang bijak. Nah, di sini juga kita mempelajari di ayat 6 sampai 7 tadi adalah respons Samuel dan Tuhan. Nah, di sini kita mempelajari Samuel merasa tersinggung, tetapi Tuhan memberitahunya bahwa penolakan itu bukan terhadap dirinya, tetapi terhadap Tuhan sebagai raja mereka. Nah, ini kita mempelajari bahwa seorang pemimpin harus mampu menerima kritik dan memahami bahwa kritik tersebut seringkali tidak bersikap pribadi, tapi terkait dengan posisi atau kebijakan yang diambil. Nah, oleh karena itu bapak-bapak harus tetap fokus pada misi dan visi organisasi, mesti menghadapi ketidaksetujuan. Nah, di sini juga di ayat 6 sampai 7 ini kita mempelajari kekhawatiran Samuel. Nah, Samuel merasa kecewa dengan permintaan tersebut karena merasa ditolak. Tapi Tuhan menegaskan bahwa penolakan tersebut ditujukan kepadanya, bukan kepada Samuel. Nah, bapak-bapak sebagai profesional maupun seorang pemimpin harus belajar menerima kritik dan penolakan dengan bijaksana dan melihat gambaran besar dalam setiap situasi. Di sini juga di ayat 6 sampai 7 juga kita pelajari penolakan terhadap kepemimpinan Tuhan. Nah, Samuel merasa tidak senang dengan permintaan tersebut karena mereka sebenarnya menolak Tuhan sebagai raja mereka. Namun Tuhan memberitahu Samuel untuk mendengarkan permintaan mereka, tapi juga memperingatkan konsekuensinya. Juga di ayat 7 ini kita mempelajari pentingnya kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana permintaan Israel untuk seorang raja adalah refleksi dari keinginan mereka untuk meniru bangsa lain yang tidak selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin harus selalu mempertimbangkan apakah keputusan bapak dan ibu selaras dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang lebih tinggi. Bukan hanya meniru apa yang populer atau umum di tempat lain. Sehingga saudara-saudara yang terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di Amsal 11 ayat 14 mengatakan demikian. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nah, di sini adalah pentingnya nasihat dan kebijaksanaan kolektif dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus terbuka terhadap masukan dan saran dari tim Bapak dan Ibu. Kita juga mempelajari di sini adalah di Amsal 29 ayat 2 mengatakan, jika seorang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Nah, ini kita bisa mempelajari bahwa seorang pemimpin yang baik membawa kesejahteraan bagi organisasi maupun masyarakatnya. Sementara pemimpin yang buruk menyebabkan penderitaan. Nah, kita juga melihat di sini di Yakobus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini kita mempelajari bagaimana seorang pemimpin harus selalu mencari hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk membuat keputusan yang bijak dan adil.
Nah, sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan, langkah-langkah yang efektif yang kita pelajari di sini adalah pertama, konsultasi dengan pemimpin dan penasihat, yaitu adakan pertemuan rutin dengan tim inti untuk mendiskusikan isu-isu penting. Juga dapatkan perspektif yang berbeda untuk membuat keputusan yang lebih baik. Langkah kedua adalah evaluasi kepemimpinan. Secara berkala, mengevaluasi efektivitas kepemimpinan dan melakukan perubahan jika diperlukan, yaitu juga melibatkan semua anggota tim dalam proses evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Langkah ketiga adalah refleksi dan doa. Bapak-bapak, sebagai seorang profesional maupun sebagai pimpinan, gunakan waktu untuk refleksi pribadi atau berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Lalu carilah bimbingan dari mentor atau konsultan yang berpengalaman. Nah, langkah keempat adalah komunikasi yang jelas. Bapak dan Ibu, pastikan semua keputusan dan perubahan disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Gunakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan pesan diterima dengan baik. Langkah kelima adalah peringatan tentang konsekuensi. Nah, kita juga sebagai seorang pemimpin perlu adanya transparan tentang dampak dari keputusan dan perubahan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, sediakan ruang untuk diskusi dan feedback dari anggota tim mengenai perubahan tersebut. Nah, kita mempelajari sini Bapak-Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu di 1 Samuel 8, 4 sampai 11 ini, itu adalah merupakan narasi penting yang menggambarkan transisi kritis dalam sejarah Israel dari sistem kepemimpinan teokratis menuju monarki. Nah, melalui ini kita mempelajari bagaimana Samuel memberikan peringatan tentang konsekuensi memiliki seorang raja, mendokumentasikan alasan sejarah di balik keputusan ini, yaitu menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11 ini, dan juga pendukung yang tadi, Bapak-Bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan dapat menjadi pemimpin yang lebih adil dan bijaksana dan bertanggung jawab. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami juga memahami firman-Mu ini. Jadilah kami seorang pemimpin yang baik ya Tuhan, di dalam mengambil keputusan-keputusan penting selalu berlandaskan kepadamu ya Tuhan. Supaya kami dapat membuat kebijakan yang baik dan adil. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.